Monitor coloris 6 jutaan, mustahil. Sama kayak review di luar gini, mustahil. Tapi ViewSonic punya, yaitu VP2768A. Jadi Pro Coloris monitor harganya 6 jutaan sekian. Gila, tapi kayaknya nggak seru kalau kita review di luar gini, terlalu berisik. Yuk langsung aja kita masuk. Let's go! Halo filmmakers, welcome to Downet Films. Di antara kalian pasti udah tahu dong kalau pro monitor atau monitor untuk coloris, fotografer, dan lain-lain harganya itu mahal-mahal. Pasti di atas 10 juta. Tapi gue kali ini pengen bawa ke kalian sebuah pro monitor yang harganya tuh masih terjangkau. Sekitar 6 jutaan aja. Nah, inilah dia ViewSonic VP2768A. Nah, sesuai namanya, monitor ini tuh namanya Color Pro, artinya memang yang diunggul-unggulkan memang colornya. Dan angka 27 di depan artinya ini 27. Nah, ini 27 inch ya monitor ini ya. Yuk langsung aja kita bahas detail dari spesifikasi monitor yang mau kita bahas ini. Nah, monitor ViewSonic yang satu ini monitor 27 inch dengan resolusi QHD atau 2K. Dan panel yang digunakan itu IPS. Jadi kalau rasa-rasa di matanya, ini monitor yang udah enak di mata. Udah kayak monitor-monitor di laptop-laptop high-end terbaru. Nah, sebenarnya yang bikin monitor ini spesial dengan harga 6,5 jutaan, 6, sekian jutaan, itu adalah color akurasinya. Monitor ini sendiri udah 100% sRGB. Dan kalau dari color mode-nya sendiri, bahkan kalian bisa pilih mode sRGB, ini udah 100%, dan Rec 709 100% juga. Tentunya untuk kerjaan color grading, ini udah masuk seri yang medium. Artinya, dengan ini kalian udah ready to color grade. Nah, sebagai monitor yang dibilang Pro Color, juga tentunya delta I-nya nggak boleh kegedean. Dan ViewSonic sendiri dari hasil tesnya, udah bisa ngasih delta I kurang dari 2. Artinya, color akurasinya udah sangat tinggi gitu ya. Delta I itu kayak selisih gitu. Jadi kalau makin kecil itu makin bagus. Kurang dari 2 itu artinya udah bagus ya. Kalian bisa dapetin delta I kurang dari 2 tuh biasanya di atas 10 jutaan tuh. Nah, ini harganya nggak nyampe. Lalu kalau dari fitur yang dibangga-banggain sendiri adalah processing color-nya. 14-bit LUT dan 3D LUT-nya itu bisa ngeproduksi warna hingga 4,39 triliun warna. Dan kalau kita hitung, ngapain kita hitung? Ya, nggak perlu dihitung ya. Tapi itu reproduksi warna yang sangat-sangat tinggi. Jadi kayak gini dibandingkan dengan kita pakai 8 bit. So, beda banget ya. Makanya dibangga-banggain jadi yang namanya Pro Color dengan harga terjangkau. Karena ternyata color processing-nya pun semantep itu. Nah, tentunya si ViewSonic ini nggak boleh asal klaim sendiri ya. Tentu harus ada pihak ketiga yang kasih certificate gitu. Nah, oleh karena itu monitor ini sendiri udah patent validated. Bisa akurat banget sama printer-printer yang udah patent validated juga. Dan dengan patent validated ini kita bisa lihat bahwa pihak patent udah kasih sertifikasi warna. Ya, meskipun yang bisa kita banggakan ya bukan cuma patent validated-nya itu, tapi dari color scope-nya sendiri ya. Dari segi color reproduction-nya, terus dari sRGB-nya berapa persen, itu yang sebenarnya paling esensial. Lalu selanjutnya adalah untuk kontras rasionya. Nah, kontras rasio itu yang pernah gue bilang juga, dia tuh kayak pintu dibuka ya, makin terang sama makin gelap. Nah, di sini ada 1000 banding 1. Memang kalau dibandingkan dengan profesional monitor yang harganya 20 juta ke atas, ini masih di bawah itu. Artinya dark to bright-nya itu udah kelihatan jelas dan ada 1000 step. Which is, ya sebenarnya kita nggak bisa bedain sih. 1000 step dari cahaya itu kan ya sangat-sangat minim ya. Lalu untuk brightness-nya. Nah, sebenarnya monitor ini tuh monitor yang didesain untuk di dalam ruangan. Bukan untuk yang kayak field monitor gitu ya. Oleh karena itu monitor ini tuh untuk indoor sebenarnya udah cukup terang. Yaitu 350 nits. Gue juga udah pakai monitor ini untuk jadi director's monitor. Dan cukup enak ya untuk indoor ya. Nah, kalau misalnya dipakai untuk director's monitor, itu kita bisa samain sama Aputure yang kita pakai untuk preview. Dan semua color gue bisa lihat dengan detail, mau itu lock ya, yang masih flat banget, atau yang udah kena LUT.
Ya bayangin, enak banget kalau pakai monitor-monitor Color Pro kayak gini untuk jadi director's monitor. Untuk response times-nya sendiri, dari websitenya sendiri sih 5 milliseconds ya. Tapi kalian harus cek sendiri, karena response time ini bergantung juga sama device-device lain yang mendukung. Ngomong-ngomong soal response time, ini juga ada hubungannya sama berapa refresh rate dari monitor ini. Karena ini bukan monitor gaming, jadi refresh rate-nya hanya 60. Ya monitor seperti ini nggak ada yang pernah didesain untuk 120 Hz, bahkan 90 Hz saja jarang. Rata-rata 60 Hz. Untuk keperluan editing, udah bagus banget. Lalu selanjutnya adalah viewing angle. Monitor ini tuh udah 178 derajat, artinya yang nggak ke cover itu ya cuman di samping-samping banget gitu. Ini bisa 178, almost 180. Oke, itu dia untuk speknya. Sebenarnya kalau dari speknya sendiri sih udah cukup high end gitu. Untuk sebagai monitor profesional, harganya terjangkau. Sangat-sangat terjangkau sih gue bilang. Karena kalian tahu sendiri kan harga Pro Monitor berapa? Nah, Pro Monitor juga nggak terlepas dari konektivitas. Jangan dikira ini monitor cuman support HDMI atau DisplayPort ya. Nah, untuk konektivitasnya sendiri, ini udah support USB tipe A, USB tipe B, ini ada satu, lalu ada USB Type-C satu. Nah, dengan satu Type-C tadi, kalian bisa langsung colokin mouse kalian, keyboard kalian ke monitornya. Lalu di sini juga kalian bisa colokin Ethernet LAN RJ45. Dan untuk display ini ada HDMI 1.4 yang udah support 60 Hz dan juga warna-warna yang terbaru. Lalu ada DisplayPort, my favorite. Kalau misalnya kalian pakai Nvidia, ini bakalan kepake banget fitur-fitur khususnya. Nah, cukup lengkap banget untuk displaynya. Untuk harga, sekali lagi, 6 juta rupiah sekian. Kalian udah dapat kelengkapan segitu banyaknya. Ini overkill sih, dan murah banget. Lalu untuk kontrolnya, ini awal-awal gue agak kesulitan karena dia nggak ada joystick. Tapi lama-lama udah cukup biasa gitu dan akhirnya gampang banget. Jadi dia itu semuanya pakai vertikal ya untuk buttonnya. Dan kalian bisa pencet sesuai dengan navigasinya. Dan sebenarnya kalian bisa install yang namanya V-Display Manager. Nah, itu juga bisa ngebantu kalian untuk kontrol si monitornya itu dari PC. Nah, di sini juga ada untuk color sensitive. Kalau misalnya kayak Coki Pardede, color blind. Nah, itu bisa menggunakan color blind mode. Gimana, Paman Zulumat? Lalu sebenarnya gue paling suka sebenarnya dari sisi kabel sih. Di sini kalau kalian lihat ya, gue cuman colokin dua kabel, satu Type-C dan satunya power. Nah, itu bisa diganti, satunya DisplayPort, satunya power misalnya. Dan itu membuat monitor ini tuh terlihat sangat-sangat bersih gitu, clean, bisa clean setup. Lalu juga bezel ya, kalau kalian lihat bezelnya sangat kecil. Gua nggak mention di awal karena ini bukan selling point banget sebenarnya. Tapi ya kalau bezelnya makin kecil makin bagus dong, gitu kan. Ini cocok banget kalau misalnya kalian build PC atau kalian pakai Mac Mini mau cari monitor untuk color grading. Nah, ini dia monitor yang cocok untuk kalian color grading. Oke, itu aja untuk episode kali ini guys. Untuk kalian yang cari monitor dengan color akurasi yang tinggi, tapi harganya masih terjangkau. Dan menurut gue ini worth it banget. Dengan harga 6, sekian jutaan aja, udah dapat semua ini. Pro Monitor. Kata siapa? Pro Monitor harus mahal banget. Ini ada yang terjangkau. Thank you for watching and always, out of the box.